切就必须毁掉头脑。这在地球可是禁止。文科组行星级9阶。是啊，拦的就是你，有影无为。Muhammad Yusuf, Patol Pagatan, Fuad, Muhammad Fadilah, Thomas, Black Shadow, Zuariwe, Suparjo, dan para penggemar alur cerita yang sering nonton tapi nggak pernah berkomentar. Bang Panjul doakan agar kita semua dalam keadaan sehat dan dicukupkan rezeki serta kuota internetnya. Dan pada pembahasan kali ini, Bang Panjul akan sedikit mendongengkan pada kalian, spoiler, atau bocoran alur cerita Donghua Swallowed Star, part 194. Yang dimana dalam pembahasan kali ini, akan terfokus pada Luo Feng yang mengikuti sesi lelang Ganwu, yang merupakan lelang tingkat tinggi, dan rata-rata para peserta lelang, adalah para tuan sektor dan pejuang abadi. Bagaimana keseruan kisahnya, dan harta langka apa saja yang bisa dibeli Luo Feng dalam pelelangan ini? Biar nggak penasaran dan bete seperti lagi nungguin jemputan pacar, mending bagi yang belum subrek langsung disubrek aja, biar nggak ketinggalan lanjutan dari kisah spoilernya, dan hitungan mundur pun kita mulai. 3, 2, 1, gaskan. Pada pembahasan sebelumnya, Luo Feng yang merasa uang 4 triliun dolar alam semesta yang ia miliki, tidak akan cukup untuk mengikuti pelelangan Ganwu, yang diadakan 3 tahun sekali. Ia pun memutuskan untuk meminjam pada Luo Hua. Di sisi lain di ruang virtual alam semesta Kepulauan Gunung Naga Hitam, tepatnya di Teluk 9 Bintang. Tampak sebuah villa mewah yang jendela dan pintunya tertutup rapat. Yang di dalam villa itu sendiri, terdapat sebuah ruangan luas dengan banyak meja dan komputer, serta 21 pekerja yang dengan serius memantau situs gacor di layar komputer, yang telah banyak membuat rungkat para netizen. Ups, sorry bercanda guys, yang dimana 21 pekerja itu adalah mitra kerja Luo Hua, yang sedang memantau pergerakan bursa saham alam semesta. Di sela keseriusan itu, tiba-tiba muncul Luo Feng, yang otomatis membuat para pekerja itu berdiri dan membungkuk hormat pada Luo Feng. Tuan Luo selamat datang, dan bagaimana kabarmu, sapa para pekerja. Di sela itu, Luo Hua yang tampak sedang duduk di meja kerjanya pun seketika berdiri menghampiri Luo Feng. Kakak, ada hal penting apa yang menyebabkan kakak tiba-tiba datang tanpa menghubungiku, ucap Luo Hua. Karena faktanya, setiap kedatangan Luo Feng yang secara tiba-tiba, pasti karena ingin mendiskusikan suatu hal penting. Menyadari akan hal itu, Luo Hua pun segera mengajak Luo Feng ke ruang santai, yang biasa digunakan oleh para pekerja untuk melepas penat, karena seharian fokus melihat pergerakan si kakek Zeus, tapi tak kunjung mendapatkan Max Win. Sesampainya di ruang istirahat, Luo Feng pun segera mengutarakan niatnya. Luo Hua, saat ini aku sangat membutuhkan uang untuk mengikuti lelang Ganwu, jadi bagaimana perkembangan uang 2 triliun yang 2 tahun lalu aku berikan padamu? Mendengar ucapan itu, Luo Hua pun terbelalak kaget, karena bagaimanapun, lelang Ganwu adalah lelang tingkat tinggi, yang syarat terendah seorang untuk mengikuti lelang, haruslah seorang klien bintang 3 di bank semesta galaksi. Dengan demikian, hal ini menandakan bahwa Luo Feng telah berada di level tersebut. Di sela keterkejutannya itu Luo Hua berkata, kakak, semua uang tunai yang aku miliki telah aku gunakan untuk investasi dalam bursa saham, tapi jika kakak memiliki keperluan mendesak, saat ini juga aku bisa menjual semua sahamku, namun untuk menjual sebagian besar saham secara serentak, tindakan ini akan menjatuhkan harga, dengan perkiraan pengembalian 2,8 triliun dari modal awal itu sudah sangat lumayan. Tapi jika kakak bisa bersabar, maka aku pastikan, kita akan mendapatkan keuntungan yang besar, yang aku perkirakan bisa mencapai 6 kali lipat dari modal awal. Karena menurut prediksi, dalam waktu dekat ini harga saham alam semesta akan mengalami kenaikan, ucap Luo Hua. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun berkata, sudahlah jangan terburu-buru, lagi pula lelang Ganwu akan diadakan selama 10 hari. Baiklah, jika dalam pelelangan nanti kakak membutuhkan uang, kakak bisa langsung menghubungiku. Yang jika itu sangatlah mendesak, maka aku akan segera menjual sebagian besar saham, ataupun meminjam pada rekan investor, ucap Luo Hua. Singkat cerita hari pun telah berganti, dan hari diadakannya pelelangan Ganwu, yang diadakan di sebuah kota terapung di ruang virtual negara Ganwu pun telah tiba. Tampak saat itu,
Luo Feng yang mengantri di depan salah satu pintu aula lelang pun, dapat dengan jelas mendengar diskusi dari para peserta lelang, yang berasal dari berbagai ras di alam semesta, mulai dari yang berpakaian mewah hingga yang tampak kuno, dari yang tinggi hingga yang pendek serta berwajah hewan, yang saat itu mendiskusikan banyak hal, mulai dari para pejuang kuat seperti para pejuang abadi yang mengikuti lelang, hingga barang-barang langka yang akan muncul di pelelangan nanti. Di sela antrian itu, tampak beberapa penguasa sektor yang juga ikut mengantri, yang dimana hal ini membuat Luo Feng cukup terkejut. Ya dewa, begitu banyak penguasa sektor, gumam Luo Feng. Di sela itu Babata berkata, Luo Feng, antrian panjang bukan hanya terjadi di tempat ini saja, karena faktanya, aula pelelangan ini memiliki total 16 pintu, yang jika ditotalkan, paling sedikit ada 100.000 penguasa sektor, ungkap Babata, membuat Luo Feng terbelalak kaget. Di sela keterkejutan itu, tiba-tiba terdengar diskusi dari antrian di depan Luo Feng, yang mengatakan, bahwa 3 tahun lalu, ada 1,31 juta peserta yang mengikuti lelang, dan kali ini pasti akan lebih banyak dari sebelumnya. Karena selain harta langka, dalam pelelangan kali ini, juga akan dilelang 9 kuota untuk memasuki alam semesta primitif, bunyi diskusi tersebut. Mendengar jelas diskusi itu, Luo Feng pun bergumam. Alam semesta primitif, tempat seperti apa itu, gumam Luo Feng. Di sela pertanyaan yang bergejolak di benaknya, tiba-tiba Luo Feng dikagetkan oleh seorang pria kurus bermata satu. Saudara laki-laki, kamu berasal dari keluarga atau organisasi mana? Tanya si pria kurus, sembari melambai ke arah Luo Feng. Mendengar pertanyaan itu, Luo Feng pun tersenyum sembari berkata, tidak dari organisasi atau keluarga manapun, sahut Luo Feng. Mendengar ucapan itu, si pria kurus yang merupakan salah satu penguasa sektor, hanya mengangguk pelan sembari tersenyum, namun tak lagi melemparkan pertanyaan. Karena pada dasarnya, walaupun dalam antrian itu Luo Feng yang hanyalah seorang pejuang tingkat bintang, yang bisa dianggap hanyalah semut kecil oleh para penguasa sektor, namun dengan dapat hadirnya ia dalam pelelangan, itu sudah sangat membuktikan, status terendahnya di Bank Galaksi adalah klien bintang 3, yang bisa saja, ada kekuatan besar yang menakutkan di balik pejuang kecil seperti Luo Feng. Singkat cerita, setelah berbaris dalam kerumunan antrian yang begitu panjang, akhirnya tibalah giliran Luo Feng. Di mana saat itu, Luo Feng diberikan kertas hitam, yang separuh bagiannya tampak transparan, dengan nomor kursi yang tertulis di dalamnya. Setelah menemukan nomor kursi yang sama dengan yang tercetak pada bagian transparan kartu hitam itu, Luo Feng pun segera duduk di sebuah kursi besar berukuran 6 meter. Di sela itu, mulai terdengar diskusi dari para penguasa sektor ataupun para pejuang abadi, yang memenuhi aula besar seluas 2 kali lapangan sepak bola. Ya dewa, dengan peserta sebanyak ini, barang lelang apa yang bisa kita dapatkan nanti, gumam Luo Feng, yang bisa dengan jelas merasakan tekanan dari para pejuang kuat itu. Di sela itu Babata berkata, Luo Feng, Kekaisaran Ganwu adalah kekaisaran yang sangat kuat, yang memiliki 13.000 bidang bintang, dengan lebih dari 1 juta pejuang di tingkat tuan sektor, yang dilatih langsung oleh para pejuang abadi. Yang bahkan, guru besar Hu Yan Bos sekalipun, harus menundukkan kepalanya jika berhadapan dengan kekuatan seperti ini, ucap Babata. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun tercengang, karena satu penguasa sektor saja, sudah mampu untuk meluluhlantakkan bumi, apalagi kalau jumlahnya 1 juta. Singkat cerita, setelah penantian lama, tiba-tiba terdengar seorang lelaki botak yang memiliki cangkang kura-kura berkata, para hadirin, selamat datang di pelelangan Ganwu. Dan sebelum membuka sesi pelelangan, aku mengucapkan banyak terima kasih pada perusahaan virtual alam semesta, Bank Fes Universe, Bank Galaxy Universe, Arena Kapak Pertempuran, Organisasi Tentara Bayaran Alam Semesta, dan Kerajaan Ganwu, yang telah mendukung proses pelelangan ini, ucap si pria tua yang diketahui bernama Batuo Tua, yang kita sebut saja Abah Batuo. Dalam ucapan pembuka itu, Abah Batuo pun mengatakan, bahwa peserta lelang kali ini berjumlah 1.800.000 peserta, yang dimana jumlah ini 500.000 lebih banyak daripada lelang 3 tahun lalu. Mendengar ucapan itu, bukan hanya Luo Feng saja yang terbelalak kaget, bahkan, penguasa sektor dan para pejuang abadi pun dikejutkan dengan jumlah tersebut. Di sela keterkejutan para peserta, tiba-tiba Abah Batuo kembali berkata, bahwa sebagai pemanasan untuk membuka pelelangan, item pertama yang akan dilelang adalah sebuah bidang bintang kecil di Kekaisaran Ganwu, dan memiliki 668 galaksi, yang bernama bidang bintang tanah, milik seorang pejuang abadi yang akan melakukan petualangan hidup dan mati. Dan diketahui,
medan bintang seperti ini akan sangat cocok untuk membangun fondasi sebuah keluarga, ataupun untuk tempat pelatihan dan tempat pemeliharaan budak. Yang selama Anda tidak membangun kerajaan sendiri dalam bidang bintang ini, maka Anda akan mendapatkan perlindungan penuh dari Kekaisaran Ganwu. Yang untuk bidang bintang dengan 668 galaksi di dalamnya, dibuka dengan harga 300 unit elemen campuran, ucap si Abah Batuo, diikuti munculnya layar besar, yang memproyeksikan gambaran bidang bintang tanah, beserta 668 galaksi yang ada di dalamnya. Dan tiba-tiba, saat si Abah Batuo baru menyelesaikan ucapannya, terdengar salah satu peserta mulai menaikkan penawaran di angka 400 unit elemen campuran. Oke gengs, di sini Bang Panjul mau sedikit menjelaskan tentang elemen campuran. Yang dimana satu elemen campuran itu, setara dengan $1 triliun alam semesta. Jadi sudah pasti, Luo Feng yang hanya memiliki $4 triliun alam semesta, atau setara dengan 4 unit elemen campuran, tidak akan mampu untuk melakukan penawaran, yang dibuka dengan harga 300 unit elemen campuran, atau setara dengan $300 triliun alam semesta. Mendengar pembukaan harga yang sangat tidak masuk akal, Luo Feng pun berkata, "Babata, bukankah harga sebuah galaksi hanya sekitar 1.000 sampai 10.000 dolar alam semesta? Sedangkan medan bintang tanah ini hanya berisikan 668 galaksi di dalamnya, yang jika ditotalkan, itu hanya akan bernilai 200 hingga 300 unit elemen campuran, jadi bagaimana bisa, pembukaan harga langsung di angka 300 unit elemen campuran," ucap Luo Feng yang tampak bingung. Mendengar ucapan itu, Babata pun berkata, "Luo Feng, benar yang kamu katakan, tapi 1.000 hingga 10.000 dolar alam semesta itu, hanya berlaku untuk satu galaksi yang tersebar. Yang dimana galaksi yang tersebar seperti ini, akan sangat mudah ditangkap oleh organisasi sekitar, dan secara langsung, jika ini terjadi, akan menghambat perkembangan dari galaksi itu sendiri. Dan hal ini sangat berbeda dengan medan bintang tanah, yang dimana 668 galaksi di dalamnya adalah sebuah satu kesatuan, yang tentunya, dengan bersatunya 668 galaksi ini, akan membuat organisasi manapun tidak berani untuk menyinggung mereka, dan kesatuan inilah, yang membuat satu medan bintang itu menjadi sangat berharga, ucap Babata. Di sela penjelasan itu, ternyata angka penawaran sudah mencapai 876 unit elemen campuran. Ya dewa, kekayaan seperti apa yang dimiliki orang-orang ini, gumam Luo Feng. 1.000 unit elemen campuran, teriak salah satu peserta, yang merupakan penawaran terakhir. Ya 1.000 unit elemen campuran, apakah tidak ada yang ingin menaikkan lagi penawaran, ucap si Abah Batuo, yang mulai menghitung mundur. 3, 2, 1, ya terjual. Selamat pada peserta yang baru saja menjadi pemilik baru medan bintang tanah, ucap si Abah Batuo. Tampak saat itu, baru pembukaan lelang saja, sudah cukup untuk membuat Luo Feng mengucurkan keringat. Di sela itu, Abah Batuo kembali berkata, bahwa item kedua dalam pelelangan adalah bentuk kehidupan dari klan Bona Metalik sebanyak 92 unit. Yang dimana item ini sendiri, sangat berguna untuk meningkatkan kemampuan sebuah kapal di alam semesta. Karena sejatinya, bentuk kehidupan dari klan Bona Metalik ini, dapat menyatu dengan kapal luar angkasa. Yang dimana seiring meningkatnya kemampuan dari bentuk kehidupan ini, hal itu juga akan berdampak pada peningkatan kapal luar angkasa, yang telah menyatu dengan bentuk kehidupan ini. Yang dimana harga untuk tiap unitnya, dibuka dengan harga 200 miliar dolar alam semesta. Oke gengs, di sini Bang Panjul jelaskan lagi ya, untuk 92 bentuk kehidupan dari klan Bona Metalik ini, tidak dilelang pada satu peserta saja, melainkan akan dipilih 92 peserta dengan penawaran tertinggi, yang masing-masing dari mereka akan mendapatkan satu unit bentuk kehidupan dari klan Bona. Namun karena dalam novelnya tidak dijelaskan sesi penawarannya, maka Bang Panjul pun tak bisa membocorkan nominal harga tertinggi dan terendah dari peserta yang melakukan penawaran, jadi akan kita lewati saja. Singkat cerita, item demi item pun terus bermunculan, hingga suatu ketika, muncul sebuah item lelang, berupa 39 unit buah lanke. Yang menurut kata dari si Abah Batuo, buah lanke adalah item terbaik untuk membesarkan monster ataupun tanaman. Yang dimana, jika 100 buah ini dimakan oleh seorang pejuang yang cedera, mulai dari keseleo, patah tulang, rematik, asam urat sampai terpotong-potong pun, langsung dapat melompat berlari riang gembira guys. Jadi pada kebayang nggak, jika buah ini ada dalam dunia nyata, sudah pasti, praktek pijat tradisional akan langsung gulung tikar. Ah sudahlah,
Daripada bercanda terus, mending kita lanjut aja kuy. Di mana harga untuk satu unit buah ini, dibuka dengan harga 100 miliar dolar alam semesta. Babata yang mengetahui khasiat dari buah lanke ini, ia pun segera memerintahkan Luo Feng untuk membeli buah itu, tak peduli berapapun harganya, karena itu akan sangat bermanfaat untuk anunya. Maksud Bang Panjul anggur kontak awan ya guys, yang berpikir jorok harus diservis dulu otaknya. Dan karena perintah dari Babata si Maha Tahu, akhirnya Luo Feng harus menghabiskan 361 miliar dolar alam semesta untuk membeli 2 unit buah lanke. Singkat cerita, item lelang berikutnya pun kembali muncul, berupa sebuah armor pertempuran kelas D8 dari ras automaton. Yang dimana lapisan luar dari seragam pertempuran ini, akan secara alami membentuk perisai energi. Dan menurut Aba Batuo, untuk penggunaannya tidak memerlukan energi genetik ataupun spiritual, yang dimana jika seorang anak kecil di tingkat penjelajah bintang memakai seragam pertempuran ini, bahkan serangan seorang tuan domain level 5 atau 6 pun, tidak akan mampu untuk menembus pertahanannya. Namun, di balik kelebihannya ini, armor kelas D8 ini memiliki kekurangan, karena tak akan berguna jika digunakan oleh tuan sektor, dan akan sangat cocok jika dibeli untuk murid favorit. Sedangkan untuk harga awalnya, set armor pertempuran ini dibuka dengan harga beberapa unit elemen campuran, dan ditutup di angka 9,8 unit elemen campuran. Ingat ya gens, pembahasan mengenai elemen campuran sudah ada di menit-menit sebelumnya. Jadi, sebelum mengakhiri pembahasan spoilernya, jangan lupa, goyangkan jempol kalian, biar tuh jempol nggak pada kaku, dan tekan juga tombol subrek-nya, biar nggak ketinggalan alur cerita spoilernya. Akhir kata, Panjul di sini pamit. 这么大的能量吗？